Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة, banyak dari kita yang berharap punya presiden soleh, punya raja yang amanah, punya khalifah yang taat kepada Allah, sehingga menteri-menterinya ikut soleh, para gubernur ikut soleh, para bupati, para camat, para lurah ikut soleh. Kemudian rakyat pun rame-rame ikut soleh. Betul? Betul? Salah. Salah. Gimana judulnya aja udah jelas. Antum gimana sih? Salah itu. Ya? Gak bisa begitu. Salah. Salah fatal itu. Ya? Antum tahu, ada seorang pemimpin yang Imam Syafi'i aja nggak ada apa-apanya dibanding beliau ini. Imam Bukhari, Imam Muslim, bahkan Abu Bakar Umar kalah sama pemimpin yang satu ini. Tapi antum tahu rakyatnya kayak apa? Kayak kera dan babi. Bangsa kera dan babi. Ini kata Allah Rabbul Alamin. Siapa pemimpin yang dimaksud? Siapa yang saya maksud pemimpin itu? Yang lebih baik dari Abu Bakar, Umar, Imam Syafi'i, Umar bin Abdul Aziz, Harun ar-Rasyid. Nggak ada apa-apanya. Raja Fahd nggak ada apa-apanya. Raja Salman nggak ada apa-apanya. Tapi rakyatnya luar biasa biadabnya. Siapa? Tahu? Nabi Musa. Nabi Musa. Siapa yang bisa menandingi kesolehan Nabi Musa, ilmunya Nabi Musa, ketakwaan Nabi Musa? Di luar para nabi, para rasul, enggak mungkin. Abu Bakar Umar tentu kalah dengan Nabi Musa secara ilmu, secara ketakwaan, secara kesolehan. Nabi, Rasul, pilihan Allah Rabbul Alamin, tapi bangsanya kayak apa? Luar biasa. Bejatnya. Kunu kiradatan khasi'in, kera, babi. Dan Nabi tidak menyangkal ketika Aisyah mengatakan, wahai saudaranya kera dan babi. Antum masih ingat barangkali kisah di mana ada orang Yahudi ngasih salam kepada Nabi dengan ucapan Assalamualaikum. Bukan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Di situ ada Aisyah. Di situ ada Aisyah. Nabi tahu salamnya bukan Assalamualaikum, tapi Assalamualaikum. Langsung dibantah, dijawab oleh Aisyah. Waalaikum ghadabullah wa la'natullah wa ya ikhwata khinzir wal qiradah. Dan bagi engkau adalah laknat Allah, murka Allah, azab Allah. Wahai saudaranya kera dan babi. Ucapan ini didengar oleh Nabi. Nabi tidak menyanggah ucapan Aisyah. Berarti betul. Yahudi itu memang bangsa kera dan babi. Yang disanggah oleh Nabi bukan laknatnya, cukup jawab dengan wa'alaikum. Ya, lihat. Maka antum gak usah berharap dengan seorang presiden, raja, khalifah,
pemimpin, jangan berharap. Kenapa? Karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali bikin peraturan. Ya kan? Presiden, menteri, bisa apa? Bisa bikin peraturan. Dan peraturan selama ini bagus-bagus. Lampu merah berhenti, hijau baru jalan. Jalan ya di aspal, motor, mobil, trotoar ya buat pejalan kaki. Aturan bagus apa jelek? Bagus kan? Aturannya bagus, itu dibikin oleh penguasa pemerintah kita. Yang nggak bagus apanya? Yang nggak bagus apanya? Yang melanggar. Yang melanggar kan? Di truk-truk yang akan keluar ke jalan raya harus ditimbang. Agar apa? Agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Ya, sebab kalau melebihi muatan, ya bisa patah as dan seterusnya, bikin mogok, bikin macet. Kan bagus itu aturannya. Bagus sekali. Yang tidak bagus siapa? Yang melanggar. Yang melanggar siapa? Kalau bukan kita, rakyatnya. Ini dia. Coba antum teruskan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bukan bi hukamihim, ya kan? Allah tidak akan merubah nasib satu bangsa kecuali apa? Bangsa itu merubah presidennya, merubah rajanya, tidak, merubah dirinya, merubah rakyatnya. Bukan presidennya yang dirubah, bukan pemimpinnya yang dirubah, tapi rakyatnya. Kita nggak usah jauh-jauh dulu. Akhirat tentu tidak mudah, harus pakai dalil. Sekarang yang gampang dulu, dunia. Antum kira yang bikin Jepang itu maju, sekali lagi bicara tentang dunia ya, teknologi. Yang bikin Jepang itu maju, Perdana Menteri Jepang, pemimpin-pemimpinnya, apa rakyatnya? Jawab. Tentu rakyatnya. Tentu rakyatnya. Ya, antum bisa tahu kan? Ini bicara dunia ya. Mereka rajin belajar, rajin membaca. Ketika diam 5 menit, 10 menit, buat baca. Ngantri luar biasa, mau ngantri. Bahkan ada yang cerita ke saya belum pernah ke sana, lampu merah bukan hanya untuk kendaraan, orang pakai lampu merah itu. Kan perjalan gitu ya, ada perempatan ke sono. Itu orang dan tertib. Ya, itu rakyatnya seperti itu. Maka siapa Perdana Menterinya? Nggak masalah. Nggak masalah. Ya. Kalau tidak percaya, coba tes, ya. Cari orang Jepang, sekali lagi, ini bicara tentang dunia. Cari orang Jepang yang paling pintar, yang paling canggih, yang paling ulet, suruh mimpin Indonesia. Gitu. Cari orang Indonesia yang biasa-biasa aja lah. Mungkin lulusan SMA atau apa, ya, suruh mimpin Jepang. Kita lihat setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Kira-kira Jepang jadi Indonesia, Indonesia jadi Jepang, apa masih begitu-begitu saja? Kira-kira? Masih gitu-gitu saja. Kenapa? Karena yang berpengaruh bukan pemimpin, tapi rakyat. Ya? Antum bayangkan Indonesia punya pemimpin yang amanah, yang jujur, yang adil, yang faham sunnah, tetapi rakyatnya tidur, males, bohong, bilangnya sekilo padahal cuma 9 on, 8 on, lampu merah diterjang. Itu kan kita rakyat. Bisa apa itu? Pemimpin sekali Harun Ar-Rasyid, sekali Umar bin Abdul Aziz, bisa apa? Menghadapi rakyat seperti itu. Nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Maka berharaplah antum dari rakyat. Jangan berharap dengan pemimpin.
Ya, pemimpin itu, kalau antum pengen tahu, pemimpin adalah hadiah. Pemimpin itu adalah hadiah. Hadiah dari siapa? Dari Allah. Untuk siapa? Untuk rakyat, untuk kaum muslimin. Ketika kaum musliminnya mayoritas jujur, amanah, adil, faham sunnah, jujur, Allah berikan hadiah. Pemimpin yang juga amanah, jujur, faham sunnah. Sebaliknya, ketika rakyatnya itu pembohong, rakyatnya pada korupsi, rakyatnya enggak pada sholat, ya pemimpinnya seperti itu. Ya. Oleh karena itu antum tahu ketika Ali bin Abi Thalib diprotes, kenapa kepemimpinan Anda tidak sebaik kepemimpinan Abu Bakar dan Umar? Dan itu betul kan? Kenapa? Zaman Anda ini tidak sebaik di zaman Abu Bakar dan Umar. Antum ingat jawaban Ali? Kalau kalian ingin punya pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar, gampang, mudah. Apa? Kun rijala Abi Bakrin wa Umar. Jadilah kalian rakyat-rakyat seperti rakyat di zaman Abu Bakar dan Umar. Kenapa Allah berikan hadiah Abu Bakar kepada kaum muslimin hari itu? Karena yang jadi rakyat adalah Utsman, Ali, Zubair, Tolha, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah, Aisyah, orang-orang soleh. Nah, kalau hari ini kita punya pemimpin seperti enggak usah Umar bin Abdul Harun Ar-Rasyid, atau mungkin Raja Salman di negeri kita ini apa? Mimpi. Mimpi. Gimana? Kita begini. Jadi pemimpin itu cerminan dari rakyat. Saya tanya, kenapa Presiden Amerika dari dulu sampai sekarang Kristen semua? Nasoro semua. Kenapa? Iya, karena rakyatnya mayoritas Nasoro. Ya. Kenapa Indonesia ini dari Soekarno, Soeharto, Habibie sampai sekarang presidennya Muslim semua? Belum pernah ada yang Kristen kan? Yang Buddha Hindu belum pernah kan? Kenapa? Kalau rakyatnya Muslim semua. Kenapa presiden-presiden kita Islamnya kayak gitu? Islamnya kayak gitu kan, antum tahu kan? Nggak usah ada. Karena rakyatnya Islamnya kayak gitu juga. Ya kuburiyun, sholat tidak pernah di masjid, jenggot dipotong-potongin, pakaian isbal, riba dimakan, judi maisir dilakukan, campur aduk laki perempuan, tawuran dan seterusnya dan seterusnya. Ya Allah berikan pemimpin seperti itu. Maka kalau kita ingin punya pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz, seperti Harun Ar-Rasyid, apalagi seperti Umar bin Al-Khattab, kita harus berusaha seperti itu. Dan kita ini bukan saya, antum, si A, si B, tentu mayoritas kaum muslimin. Ya. Dan ketika kaum muslimin itu bersabar, tidak memberontak, tidak ngelawan, tidak demo, tidak mencaci maki penguasa ketika penguasa itu zalim, maka Allah akan berikan hadiah. Mana contoh nyatanya? Hajjaj bin Yusuf. Itu antum belajar tahu siapa Hajjaj bin Yusuf. Ya. Abdullah bin Zubair, cucu dari Abu Bakar, anak dari Asma binti Abu Bakar, anak dari Zubair bin Awam, salah satu di antara 10 orang yang namanya disebut oleh Nabi pasti masuk surga. Abdullah bin Zubair ini mati di tangan dia. Sa'ib bin Jubair, ulama dari kalangan tabi'in, mati. Dan entah berapa ribu kaum muslimin mati di penggal lehernya. Ya, dia bersekongkol dengan temannya Ubaidillah bin Ziyad yang membunuh Husain. Luar biasa. Keadaan hari itu luar biasa, zalim sezalim-zalimnya. Bahkan Hasan Basri pernah mengatakan,
seandainya nanti di akhirat seluruh umat ini berlomba untuk menyerahkan di hadapan Allah siapa manusia umat itu yang paling zalim, lalu kita serahkan Hajjaj bin Yusuf, maka kita menang. Artinya apa? Sepanjang sejarah tidak ada kezaliman melebihi kezaliman Hajjaj bin Yusuf. Sejarah Islam ya, dari mulai Nabi SAW wafat. Antum tahu, hari itu masih ada siapa? Ketika Hajjaj bin Yusuf, penumpah darah dari Saqif ini hidup, hari itu masih ada siapa? Ada Anas bin Malik. Ya, ada Asma binti Abu Bakar. Banyak sahabat yang masih hidup. Antum tahu apa yang dilakukan oleh para sahabat? Turun ke jalanan, demo, teriak-teriak, menolak kekerasan Hajjaj bin Yusuf, menolak kezaliman Hajjaj bin Yusuf. Tidak ada. Para sahabat diam, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Tidak ada satupun cacian, makian, hujatan, tidak ada. Dan para khatib di mimbar-mimbar diam, membahas ilmu, membahas ketakwaan, bukan mencaci maki Hajjaj bin Yusuf, karena memang tidak boleh. Ini haram. Ini hanya kaum salaf yang faham. Di luar kaum salaf tidak faham. Gimana sih? Presidennya zalim, rajanya zalim, suruh diem saja. Memang begitu ayatnya. Memang begitu hadisnya. Ya. Bahkan kata Nabi, seandainya punggungmu dipukuli. Punggungmu dipukuli oleh pemimpin itu, hartamu diambili, maka sabar. Tidak boleh melawan. Ya, sekejam apapun, sekorupsi apapun, sedolim apapun. Lihat ini contoh. Emang para sahabat bodoh? Emang kita lebih pintar dari sahabat? Ketika kita demo, ketika kita menghujat, cacian, makian, bikin ini, bikin itu. Berarti ini baik, berarti para sahabat kurang baik. Ya, para sahabat menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham. Seandainya ada di antara mereka yang ingin menasihati penguasa, maka mereka amalkan sabda Nabi. Apa? Pegang tangannya, ajak ke tempat sepi, nasihati berdua, atau mungkin bertiga, berempat, jangan di depan umum. Melanggar sunnah, sebuah kebatilan, amar ma'ruf nahi mungkar terhadap presiden, raja, khalifah di depan umum, teriak-teriak di televisi, di radio, di internet. Ini melanggar sunnah. Berdua. Ya, itu kalau bisa, kalau tidak bisa sudah. Kan tidak semua orang bisa berduaan dengan seorang khalifah. Tidak semua orang bisa berduaan dengan seorang presiden. Satu dua, mungkin ibunya, mungkin ayahnya, mungkin mertuanya, mungkin teman dekatnya. Gitu. Lihat para sahabat. Sabar. Diam. Ya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Semakin terpuruk para sahabat dan tabi'in karena diam saja? Tidak. Allah matikan Hajjaj bin Yusuf. Allah matikan Ubaidillah bin Ziyad. Kecil bagi Allah. Kenapa? Karena Allah ridho kepada rakyat hari itu. Ini rakyat lulus ujian. Diuji oleh seorang pemimpin yang zalim, mereka sabar. Diuji oleh seorang raja yang zalim, mereka sabar. Allah berikan hadiah yang luar biasa. Siapa hadiahnya? Siapa hadiahnya? Hah? Nggak tahu? Umar bin Abdul Aziz. Tidak usah saya ceritakan siapa beliau ini. Luar biasa. Yang Imam Ahmad mengatakan untuk yang kedua Imam Syafi'i. 100 tahun kedua Imam Syafi'i. 100 tahun pertama siapa? Umar bin Abdul Aziz. Ya. Memahami sabda Nabi bahwa setiap 100 tahun sekali Allah akan bangkitkan man yujaddidu dinahu. Orang yang mentajdid agama, mengembalikan agama sebagaimana agama Rasul dan para sahabat. Yang pertama Umar bin Abdul Aziz, yang kedua Imam Syafi'i. Ini ucapan Imam Ahmad. Ini dia.
Bandingkan dengan kaum muslimin di negeri kita. Ketika penguasanya korup, ketika penguasanya zalim, tidak adil, turun ke jalanan, demo rame-rame, digulingkan. Mahasiswa hampir seluruh Indonesia kumpul jadi satu, mengepung MPR, DPR, menggulingkan. Padahal waktu itu presidennya masih muslim apa sudah kafir? Jawab, masih muslim. Pak Harto waktu itu masih muslim kan? Boleh gak menggulingkan seorang pemimpin muslim, kata Nabi? Gak boleh. Gak boleh. Illa antara fihi kufran bawahan. Boleh digulingkan asal pemimpin itu sudah jelas kekafirannya. Salat tidak perlu. Haji tidak wajib. Babi halal. Ini sudah boleh digulingkan. Boleh dilawan. Boleh, bukan wajib ya. Kan belum ada. Salat masih salat. Belum ada tanda-tanda kekufuran. Ini digulingkan, dilawan. Dan ini kan subhatnya demokrasi. Subhatnya Yahudi dan Nasrani. Mereka tidak punya aturan seperti tadi, nggak punya. Suruh diam, suruh sabar, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Nggak ada. Mereka kaidah itu tidak ada. Nah kaum muslimin ikut-ikutan. Ya, turun ke jalanan menggulingkan. Akhirnya terguling. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Semakin baik apa semakin buruk? Semakin maju apa semakin terpuruk? Semakin terpuruk. Semakin terpuruk. Ya, gambar porno di mana-mana, aliran sesat begitu bebasnya. Syiah Rafidhah yang dulu nggak berani muncul, berani. Satu provinsi hilang. Ya. Dulu tawuran hanya SMP, SMA. Merambah mahasiswa tawuran. Bahkan anggota dewan ya kan, antum pernah saksikan. Semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk. Kenapa? Karena tidak mengikuti sunnah. Lupa kaidah bahwa kebaikan pemimpin itu diawali oleh kebaikan rakyat. Dengan demikian, kira-kira antum masih berharap enggak untuk perubahan seorang presiden, perubahan seorang raja, ya harus diganti. Nggak usah berharap. Ngapain? Orang yang menentukan kebaikan negeri ini bukan pemimpin, tapi rakyat. Kalau toh pemimpin itu cuma bikin peraturan saja. Rakyat. Nah, maka antum berharaplah dengan orang-orang yang bisa membuat rakyat itu berubah. Baru kita boleh berharap. Antum tahu siapa yang bisa merubah rakyat? Mereka enggak biasa sholat berjamaah di masjid. Dirubah oleh dia sehingga berjamaah di masjid. Bisa dilakukan oleh seorang presiden, seorang pemimpin? Enggak bisa. Enggak bisa. Yang bisa melakukan siapa? Para da'i, para ulama, para asatidz. Itu yang kita berharap. Ya. Bisakah seorang presiden, seorang menteri merubah bid'ah jadi sunnah, syirik jadi tauhid? Bisakah? Enggak bisa. Para da'i yang bisa. Ambil contoh. Coba ingat-ingat tahun 80-an. Ingat-ingat tahun 80-an. Antum pernah dengar anak SMP, anak SMA pakai jilbab? SMA negeri ya, bukan SMA Islam. Tahun 80-an, ya kita nggak dengar. Bahkan saya masih ingat hari itu geger. Ada anak SMA pakai jilbab, geger, ya dipermasalahkan. Tahun 80-an, tahun 90 masih, ya. Tahun 2000 makin banyak, apalagi 2010, apalagi sekarang begitu bebasnya pakai jilbab. Bahkan petugas tol, supermarket, ya pegawai negeri bebas. Saya nanya, ini hasil karya siapa? Banyaknya muslimah yang pakai jilbab itu gara-gara siapa?
Gara-gara pemimpin menyuruh rakyat pakai jilbab? Apa gara-gara dai? Tentu gara-gara dai. Yang tidak kenal lelah dari masjid ke masjid, dari majelis ke majelis, berbicara tentang wajibnya jilbab, berbicara tentang wajibnya sholat berjamaah di masjid, berbicara tentang sunnahnya jenggot, berbicara tentang riba. Ini dai. Dari situlah rakyat akan bisa berubah. Setelah rakyat berubah, menjadi soleh, menjadi taat, menjadi sunnah, Allah berikan hadiah. Ya, maka sudahlah. Antum tidak usah ikut-ikutan. Ketika ada usaha untuk mengganti pemimpin, antum ikut-ikutan saja usaha untuk mengganti rakyat, merubah rakyat. Gitu. Ini ada usaha supaya yang orang-orang yang berbuat syirik supaya bertauhid. Ada usaha, bantulah, tolonglah. Mungkin dengan harta antum, mungkin dengan keahlian antum, mungkin dengan ilmu antum. Karena itu yang akan menjadikan negeri ini jaya makmur. Bukan pemimpin, bukan presiden. Ya. Kalau toh pemimpin itu membuat peraturan, sekali lagi hanya peraturan. Tidak bisa merubah mentalnya. Ya. Dan pelajaran besar tadi, ya, mana mungkin kita bisa melupakan pelajaran di mana pemimpin-pemimpin soleh, sesoleh Nabi Musa, sesoleh Nabi Harun, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Zakaria, tetapi yang dipimpin Yahudi Bani Israel, bangsa mal'un, bangsa kera dan babi. Ya, ini dia. Nah, saya akan bacakan janji Allah. Di mana Allah berjanji. Untuk apa? Untuk memberikan kekhalifahan. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh. Allah akan memberikan kekhalifahan di muka bumi kepada kaum muslimin. Ini janji Allah. Mungkinkah Allah ingkar janji? Tidak mungkin. Nah, tapi janji Allah ini ada syaratnya. Apa syaratnya? Allah berjanji kepada siapa? Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Pertama, beriman. Oleh karena itu janji Allah tidak berlaku. Allah akan memberikan kekhalifahan. Jadi kekhalifahan gak usah diusahakan. Gak usah teriak-teriak. Khilafah, khilafah, gak usah. Itu janji Allah. Itu janji Allah. Gak usah diteriak-teriakkan. Allah berjanji kok. Ya, tinggal kita tunggu saja janji Allah. Ya, kan gak mungkin kita suudzon dengan Allah. Gak mungkin kita menyangka Allah lupa. Ya, kalau atasan kita mungkin bisa lupa ketika berjanji. Allah gak mungkin lupa. Nah, Allah sudah berjanji akan memberikan kekhalifahan itu. Kalau apa? Alladzina amanu minkum. Syarat pertama beriman. Beriman itu tidak apa? Tidak mungkin disebut beriman kalau apa? Tidak mungkin seseorang dibilang beriman kalau syirik. Ya kan? Ada nggak orang syirik tapi beriman? Nggak mungkin. Ya? Orang berzina, orang minum khamr, orang berjudi tapi beriman, masih mungkin nggak? Masih. Ya? Ada seorang pelacur masuk surga gara-gara memberi minum seekor anjing. Berarti dia akan beriman. Ya? Tapi kalau syirik, mungkinkah orang berbuat syirik beriman? Nggak mungkin. Nah, selagi masih ada kesyirikan, selagi syiar-syiar syirik dihidupkan, selagi syirik didiamkan, jangan berharap akan diberikan kekhalifahan.
Nah, ini aneh sebagian saudara-saudara kita. Teriak khilafah, khilafah, kekhalifahan. Tapi kuburan-kuburan keramat didiamkan. Orang datang ke kuburan, minta-minta kepada orang yang sudah mati, tidak didakwai. Ini aneh sekali. Yang dijanjikan oleh Allah, dia tidak lakukan, dia cari jalan lain. Mungkinkah berhasil? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Ya, ingat. Ketika Allah sudah memberikan satu jalan, satu cara, maka haram bagi kita untuk menempuh cara lain. Ya, dan tidak mungkin berhasil. Saya ulangi. Ketika Allah dan Rasulnya sudah memberikan satu cara, lalu kita tidak puas dengan cara itu, kita cari cara lain, maka haram dan pasti tidak berhasil. Allah dan Rasulnya sudah memberi cara apa belum? Untuk mengumpulkan orang-orang supaya sholat berjamaah di masjid. Allah dan Rasulnya sudah memberikan cara apa belum? Sudah apa belum? Sudah. Caranya? Caranya? Azan. Ya kan? Azan. Untuk memanggil orang-orang, ini sudah masuk waktu duhur. Ini sudah masuk waktu asar. Mari ke masjid, sholat berjamaah. Allah dan Rasulnya sudah memberikan satu cara. Apa? Azan. Bolehkah kita tempuh cara lain? Ya. Ini udah puluhan tahun azan begitu-begitu saja, nggak ada yang datang. Coba di SMS-in tuh orang-orang, diteleponin, kan merasa lebih diperhatikan, maka DKM kasih tugas untuk SMS, telepon. Datanglah Bapak, ini sudah waktu sholat duhur, sholat asar. Azan diganti dengan SMS. Dengan pikiran ini lebih efektif. Ya, karena orang-orang merasa diperhatikan oleh DKM masjid. Bolehkah? Tentu tidak boleh. Dan insya Allah tidak akan berhasil. Ya. Dengan apa Rasul mencontohkan untuk meluruskan dan merapatkan saf? Dengan apa? Dengan ucapan, dengan tarbiyah. Sawwata dulu Rasul saddul khalal. Luruskan, rapatkan, dipegang-pegang. Seperti Nabi mengatur anak panah. Maka Umar pakai pelepah kurma. Itu cara yang dicontohkan oleh Nabi. Diikuti oleh para sahabat. Ya, betul-betul ditata sebelum takbiratul ihram. Itu cara Nabi. Nah, kita pakai cara lain. Apa? Bikin garis. Nah, daripada imam cerewet, imam capek, apalagi megang-megang pundak-pundak jamaah, udah bikin garis. Kan melihat garis kan udah jelas tuh. Jempolnya digaris, atau tumitnya digaris, kan otomatis. Bolehkah? Nggak boleh. Dan berhasil? Nggak berhasil. Saya nanya, adakah masjid yang tidak ada garisnya? Hampir tidak ada. Hampir seluruh masjid di Indonesia ini pasti ada garis safnya. Ada tulisan saf bahkan di kiri, di kanan. Ya, imamnya diem aja, nggak cerewet. Lurus nggak? Rapat nggak? Enggak. Ini rahasia. Semakin yakin kita. Jika Allah dan Rasulnya memberikan satu cara, kok kita menempuh cara lain? Nggak mungkin berhasil. Termasuk ini. Allah dan Rasulnya telah memberikan cara, kalau ingin punya kekhalifahan, kalau ingin punya khalifah, kalau ingin pemimpinnya adil, soleh, amanah, dan seterusnya. Ini pertama, beriman. Rakyatnya beriman. Sekarang bagaimana mau tegak khalifah, sementara syirik di mana-mana. Ya, sama angka 13 saja takut. Angka 4 aja takut, jarang di hotel-hotel, di gedung, lift, angka 4. Ya, gimana? Syirik bukan ini? Syirik. Menjadikan sesuatu yang bukan asbab, dijadikan asbab, itu syirik. Takut sama ular berbisa, syirik enggak? Enggak, itu memang asbab. Bisa ular itu bisa mencelakai kita, bisa bikin kita mati. Kita takut, kita lari, tidak syirik. Kita takut sama preman yang lagi mabuk, lagi ngamuk, bawa golok. Syirik apa tidak?
Tidak. Karena itu memang asbab. Ya, kita takut karena kamar yang kita tempati nomornya 13. Syirik apa tidak? Ah, itu syirik. Paham ya? Mana syirik, mana tidak? Ya. Dan sunnah bagi kita ketika ada simbol kesyirikan, kita lawan. Kita tabrak. Begitu. Antum masih ingat Rasul menikahi Aisyah bulan apa? Rasul menikahi Aisyah bulan apa? Bulan Syawal. Sengaja. Kenapa? Karena orang-orang Arab jahiliyah berkeyakinan kalau nikah di bulan Syawal itu mendatangkan sial. Maka ditabrak oleh Nabi. Sengaja di hadapan kafir Quraisy beliau menikahi Aisyah sengaja di bulan Syawal. Ah, itu sunnah. Berarti sunnah bagi antum. Kalau cari ruko, cari kontrakan, cari yang nomor 13. Itu. Nabraknya sama seperti sunnah Nabi. Tunjukkan bahwa ini nggak ada apa-apanya. Ini nggak ada apa-apanya. Ini syirik kalau percaya yang gini-ginian. Begitu. Ya. Antum nggak boleh takut. Ya, saya takut sih enggak. Cuman ya jaga-jaga aja dah. Ah, itu sama aja takut. Ya. Itu sama aja takut. Justru kalau tidak takut nyari, Pak, ada yang nomor 13? Ah, baru. Mana sih nggak ada apa-apanya. Antum harus belajar tauhid lagi dari awal kalau sampai takut dengan angka 13. Ya, orang-orang takut pakai baju hijau di pantai selatan. Antum sengaja cari baju hijau di pantai selatan. Karena memang itu. Keris mereka mandikan, mereka kasih kembang yang wangi. Antum dapat keris itu? Ya, injek-injek. Kencingin. Begitu. Karena antum yakin gak mungkin. Keris punya kekuatan. Ya kecuali keris disusukin begitu ya. Ini kan enggak. Mereka kerisnya itu bisa mengeluarkan bunyi, bisa ini, bisa. Ini kadzab, dusta, bohong, syirik. Dan itu permainan jin. Dan itu di mana-mana di negeri kita ini luar biasa. Ya, yang kita berharap beberapa dai, beberapa ormas dulunya dakwah tauhid, sekarang sudah beralih ke politik, ke ormas, ke kampus, ke rumah sakit. Sudah tidak peduli lagi dengan dakwah tauhid. Nah, kita jangan ketularan. Kaum salaf dari awal menonjol dakwah tauhid. Jangan bergeming. Boleh mendirikan kampus, universitas, kedokteran, segala macam. Tapi jangan lupakan dakwah tauhid. Jangan seperti sebagian saudara-saudara kita ini. Ya, belok di tengah jalan. Karena memang luar biasa keuntungannya, ya kan? Luar biasa uangnya, ini dia godaan dunia. Terus tauhid. Sebagaimana yang diucapkan Aisyah. Aisyah mengatakan, seandainya Rasulullah pertama kali dakwah langsung melarang zina, melarang khamar, melarang judi, maka tidak ada yang akan mengikuti beliau. Kenapa para sahabat akhirnya mudah sekali meninggalkan zina, meninggalkan khamar, meninggalkan riba? Karena apa? Karena diawali oleh Nabi dengan dakwah tauhid, dakwah akidah sahihah. Maka ketika diharamkan langsung sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Ya, ini dia. Jangan berharap muncul tegak khalifah, presiden yang adil, jujur, yang sunnah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kalau kesyirikan masih dibiarkan. Ya, maka jangan bosan. Ya, Kitabut Tauhid, akidah Tohawiyah, akidah Wasitiyah, jangan tinggalkan. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, wa amilus sholihat, beramal soleh. Beramal soleh. Ya. Kalau amal soleh itu ada dua. Amal soleh ada dua. Yang mahdoh dan ghairu mahdoh. Yang ghairu mahdoh nggak usah dibahas. Kita semua tahu.
Yang nggak ngaji tahu. Sedekah, senyum, sabar, berbakti kepada orang tua, nolong orang, gemar membantu. Ini kan orang kafir juga tahu kan? Jangan terlalu menghabiskan waktu untuk membahas sesuatu yang orang-orang sudah pada tahu. Saudara-saudara, sedekah, saudara-saudara. Saudara senyum, saudara. Saudara berbuat baik. Ini orang udah pada tahu semua. Ya. Justru kalau mau menghabiskan waktu, mengatakan, saudara kalau sholat begini, saudara terancam neraka. Ini yang banyak tidak tahu. Ya, saudara kalau puasa begini nih, saudara terancam neraka. Ya, saudara kalau pakai pakaian ihramnya sudah masuk Jeddah nih, bukan padahal sudah melewati mikot, ini salah, ini bid'ah, ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini amal soleh. Yang kedua, yang tentu nggak ada yang tahu kalau tidak belajar sunnah. Tahu dari mana kalau tidak belajar sunnah? Itu mestinya yang harus dibahas. Lebih semangat lagi. Ya, karena tanpa ilmu tidak bisa. Maka mestinya kita berterima kasih kepada para ulama, kepada para da'i, kepada para ustadz yang mengatakan, saudara-saudara, ini bid'ah, yang sunnah yang ini. Saudara-saudara, ini nggak ada contoh dari Nabi, yang ada ini. Saudara-saudara, ini syirik, yang tauhid yang ini. Kita berterima kasih. Itu amal itu yang tidak mungkin bisa diketahui kalau tanpa belajar. Ya. Dan kesalahan dalam sholat, kesalahan dalam puasa, kesalahan dalam keyakinan, syubhat, lebih disukai oleh syaitan. Lebih disukai oleh iblis. Daripada zina, khamar, judi, mabuk, korupsi. Iblis suka dengan judi, khamar, maisir, korupsi. Iblis suka, tapi dengan bid'ah syubhat itu lebih suka lagi. Ya. Berarti kalau antum mau simpulkan yang bisa menyebabkan tegaknya kekhalifahan di muka bumi, apa kira-kira? Kalau disimpulkan dari penjelasan sekilas ini, yang bisa menyebabkan munculnya, tegaknya kekhalifahan di muka bumi, apa? Tauhid dan sunnah. Ya, beriman dan beramal soleh. Beriman tentu tauhid. Amal soleh apa kalau bukan sunnah? Sebab kalau bid'ah kan bukan amal soleh. Walaupun sholat, walaupun puasa. Ya. Walaupun zikir berjamaah. Ya. Diapakan oleh Ibnu Mas'ud. Nah, kita mau ragukan kesikohan Ibnu Mas'ud? Murid Nabi langsung ini? Diapakan oleh Ibnu Mas'ud? Zikir berjamaah pertama kali di muka bumi ini, di kaum muslimin ini, di masjid Kufah, menjelang sholat subuh. Diapakan oleh Ibnu Mas'ud? Dibubarkan. Dibubarkan oleh Ibnu Mas'ud dengan mengatakan, betapa cepatnya kalian sesat. Ingat, bejana-bejana yang dipakai oleh Nabi belum pada pecah. Pakaian yang dipakai oleh Nabi belum pada usang. Tapi berani-beraninya kalian merubah ajaran Nabi. Ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Zikir berjamaah dipimpin oleh satu orang dalam satu halakoh. Ini baru ada sekarang ini. Langsung dibubarkan. Ya? Dan mereka mengatakan, kami menghendaki kebaikan. Wahai Ibnu Mas'ud, kami menghendaki kebaikan. Keluar dari mulut beliau sebuah ucapan yang ditulis oleh ribuan ulama. Kam min muridil khair la yusibahu. Berapa banyak orang yang menghendaki kebaikan tapi dia tidak dapat kebaikan itu. Artinya apa? Jangan mentang-mentang niatnya baik pasti berakibat baik. Berapa banyak orang yang niatnya baik tapi dapat dosa. Gak dapat pahala, bukan dapat surga, terancam masuk neraka padahal niatnya baik.
Orang yang mengadakan maulid Nabi, Rajaban, Isra Mi'raj, tahlilan kematian, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, kira-kira niatnya baik apa jahat? Niatnya baik. Pasti baik niatnya. Apakah otomatis dapat pahala? Tidak. Tidak. Nah, semakin yakin kita bahwa ada 2 hal yang menghambat terwujudnya khalifah. Yang menghambat. Ada 2 hal yang menghambat tegaknya kekhalifahan. Apa? Dari penjelasan tadi. Ada 2 hal yang dengan 2 hal ini nggak mungkin khalifah terwujud. Apa 2 hal itu? Syirik dan bid'ah. Syirik dan bid'ah. Karena bid'ah tentu bukan amal soleh. Karena syarat tegaknya kekhalifahan itu harus amal soleh. Amal soleh tentu yang mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sholat, walaupun puasa, walaupun haji, walaupun umroh, tapi tidak mencontoh Nabi, bukan amal soleh. Kita ke Mekah, di Mekah setengah bulan, hari Senin umroh, hari Selasa besoknya umroh lagi, hari Rabu umroh lagi, hari Kamis umroh lagi. Sunnah apa bid'ah? Bid'ah apa sunnah? Bid'ah. Nabi nggak pernah contohkan sekali perjalanan ke Mekah, umroh berkali-kali. Umroh memang 3 jam, 4 jam selesai. Cuman tawaf, sa'i, tahalul, gunting rambut, selesai kan? Nah, mentang-mentang 3 jam selesai, dia lakukan setiap hari. Sunnah apa bid'ah? Bid'ah. Amal soleh apa bukan? Bukan. Padahal judulnya tawaf. Judulnya umrah, tapi bukan amal soleh. Ini dia. Maka tidak bisa tidak. Kembali kepada ilmu. Kembali kepada ilmu. Kembali kepada ilmu. Kemudian amal. Jangan kayak orang Yahudi. Berilmu tanpa amal. Berilmu. Kemudian diamalkan. Kemudian diamalkan. Setelah diamalkan, bagi yang mampu, dakwahkan. Tentu tidak semua. 1, 2 orang yang berdakwah. Ya. Jangan sampai antum terkena subhat sebagian firqah bahwa kita semua mau pintar, mau bodoh, mau besar, mau kecil wajib berdakwah. Mau bisa ngomong, mau nggak bisa ngomong, mau tahu bahasa Arab, mau tahu kaidah tafsir atau tidak, disuruh berdakwah. Ini salah betul. Sangat-sangat salahnya. Jelas sekali salahnya. Wal takum minkum. Nah, ayat yang mereka pakai justru menampar diri mereka sendiri. Ya, ini membuktikan kebenaran ucapan Syekhul Islam. Setiap kali ahli bid'ah itu berdalil dengan 1 ayat atau 1 hadis, maka sebetulnya dalil itu adalah menampar mereka sendiri. Ya, mereka kesana kemari berdakwah, mau pintar, mau bodoh, mau tahu bahasa Arab, mau tidak, yang penting dakwah, semangat. Itu dalilnya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang dipakai ayat ini. Justru ayat ini adalah lafaz min. Lit apa ini? Lit tab'id. Min sebagian. Wal takum minkum, hendaklah sebagian kalian. Hendaklah sebagian kalian. Ada orang yang beramar ma'ruf nahi munkar, bukan seluruh kalian. Ya. Jadi ilmu, amal, dakwah. Terakhir, ada yang terakhir nih. Ya. Banyak yang enggak sadar yang terakhir ini. Ilmu, amal, dakwah, bagi yang bisa dakwah. Terakhir sabar. Banyak dari kita yang tidak sabar. Ini dari dulu gini-gini terus ngaji, ya. Tauhid lagi, sunnah bid'ah lagi. Kapan jihadnya? Nah, kapan punya kekuasaannya? Enggak sabar. Apakah Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim terus berdakwah, akhirnya dapat kekuasaan? Tidak. Bukan kekuasaan tujuan kita. Biarkan saja yang sudah berkuasa. Ya, yang jadi presiden
teruskan jadi presiden. Nggak usah ganti-ganti, nggak apa-apa. Emang kalau diganti ada jaminan lebih baik? Ya, udah triliunan lagi. Ya, udah triliunan untuk apa? Pemilu pergantian presiden bukan miliaran lagi, triliunan kan? Cuman buat kotak suara, tinta, kertas. Kan mubazir sekali. Coba bikin jalan tol, bikin pabrik, kan mengentaskan kemiskinan. Ya. Nah, sabar. Sabar. Maka orang yang dari tahun 80-an berdakwah, seperti orang tua kita, guru kita, Ustaz Hakim, Ustaz Yazid, sampai hari ini masih berdakwah. Masih baca Riyadhus Shalihin, masih mengajarkan Arba'in, masih mengajarkan akidah Thahawiyah, akidah Wasithiyah. Justru itu. Ya. Biarkan orang-orang hizbiyin, harokiyin mengatakan, dari dulu masih gitu-gitu aja. Ya. Dulu kenal saya ngajarin Riyadhus Shalihin, sekarang masih Riyadhus Shalihin, enggak apa-apa. Emang kita tidak bertujuan kekuasaan. Udah yang berkuasa, udah teruskan saja berkuasa. Yang jadi presiden silahkan terus presiden, yang menteri silahkan terus menteri. Karena orang itu kan bisa berubah kan? Nah ini dia. Orang politik itu melihat orang kayaknya nggak bisa berubah. Jadi kalau udah ke kiri, haluan kiri, kiri terus. Itu. Kalau udah merah, dia akan merah terus. Kalau hijau, hijau terus. Maka diganti. Nah, itu orang politik begitu. Ya, mereka lupa dengan sejarah. Siapa Umar bin Khattab sebelum masuk Islam? Siapa Abu Sufyan sebelum masuk Islam? Siapa Khalid bin Walid? Siapa Amr bin As? Luar biasa. Jahat sekali terhadap Islam, kaum muslimin. Tapi begitu masuk Islam, luar biasa. Berubah masuk Islam, menjadi pembela Islam. Gitu. Maka kalau hari ini ada seorang menteri, ada seorang pejabat nggak suka sama Islam, kira-kira dia di kemudian hari bisa berubah nggak? Jadi suka sama Islam? Bisa. Bisa. Oh sulit. Kalau udah kena sulit, enggak, jangan. Putus asa namanya. Biarkan saja. Antum tolong bedakan Pak Harto tahun 80-an dengan Pak Harto tahun 90-an. Cuman 10 tahun. Bahkan bukan 80 ya, 83, 84, 85. Bandingkan dengan Pak Harto tahun 90. Berubah enggak? Berubah. Ya. Tahun 80, 81, 82 kan mengerikan sekali. Ada Wai Jepara, ada peristiwa Tanjung Priok. Ya. Dai-dai ketika ceramah harus punya surat izin. Ya. Ada tokoh-tokoh salib yang dekat dengan beliau. Pokoknya seperti anti-Islam lah. Tapi tahun 90 berubah kan beliau. Beliau pergi haji, namanya ditambah Muhammad Soeharto. Ya, mendirikan IJMI, beliau wajibkan anak-anak yang libur harus pesantren kilat. Menteri-menterinya orang yang dekat ke Islam. Ini bukti bahwa orang itu bisa berubah. Presiden itu bisa berubah, pejabat itu bisa berubah. Maka udah biarin aja. Ya, berubah. Dengan apa? Dakwah, dakwah, dakwah. Terus dakwah. Biarkan. Ya. Nah, kalau kita terus dakwah menyuarakan kebenaran sunnah, ada gubernur yang ngaji, ada wali kota yang ngaji, ada menteri yang ngaji. Tidak tertutup kemungkinan. Presiden ngaji sunnah, mustahil enggak? Mustahil enggak? Enggak mustahil. Ya. Jangan para dai kemudian ganti suruh jadi menteri, ya itu hizbiyin. Saya nanya ya, saya nanya. Seandainya Ustadz Hakim jadi presiden, Ustadz Yazid jadi wakil presiden, ya, kita untung apa rugi? Menurut antum untung apa rugi? Coba, orang yang tahu wawasan, tahu dalil tentu akan mengatakan rugi kita. Kita rugi kalau Ustadz Hakim jadi presiden, ya.
Nggak ada. Fathul Bari, pengajaran Fathul Bari lagi nggak ada. Beliau ngurusin dunia, namanya presiden ngurusin dunia kan. Rugi sekali. Apa artinya dunia dibanding dengan akhirat? Nggak ada apa-apanya. Bangkai kambing, sampah. Kata siapa? Kata yang punya dunia, kata yang bikin dunia. Allah Rabbul Alamin mengatakan dunia itu bagai kambing, sampah. Itu kata Allah sendiri yang bikin dunia. Gimana kita masih ngotot semangat mencari dunia, jabatan, karir, usaha. Sementara belajar sunnah, belajar hadis, belajar tafsir, akhirat. Akhirat yang kenikmatannya nanti di surga ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sebuah kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbayangkan oleh hati. Itu dia. Ya. Apa kita lupa dengan pelajaran besar? Saya masih ingat betul tahun 99, 98 itu ketemu sama saya di masjid, sama-sama ngajarin dia fikih sunnah, kitabut tauhid. Ya, itu kan bagus. Mereka tinggalkan kajian-kajian dari masjid ke masjid, mereka tinggalkan. Masuk parlemen, masuk kabinet. Ada yang jadi wali kota, ada yang jadi gubernur. Islam berubah? Tidak. Justru mereka yang berubah. Ya. Sebelum masuk parlemen, ketika baru lulus dari Libya, jenggot panjang. Tidak isbal. Ya. Begitu masuk parlemen, potong dikit. Potong lagi dikit. Potong lagi dikit. Sampai tinggal tipis. Tinggal hitam doang. Ya. Gimana dia bilang mau merubah parlemen, mau dakwah lewat parlemen, kabinet, dirinya sendiri berubah. Ya, ini fitnah. Sudah sibukkan dengan ilmu di masjid. Biarkan Allah akan sampaikan dakwah ini. Jika Allah menghendaki. Ya. Ya, mungkin itu saja. Kita lanjutkan dengan soal jawab. Afwan tidak sampai duhur, takut tinggalan pesawat. Ada pertanyaan dari antum? Silahkan.